Kalau pergantian tahun ya, biasanya baik orang percaya atau orang tidak percaya kepada Tuhan pasti mempunyai satu komitmen ya, satu kerinduan, satu cita-cita, satu keinginan. Biasanya itu dilakukan di akhir tahun itu ya. Entah itu membuat satu persekutuan, kelompok ataupun sebagainya ya. Kemudian mereka saling mengungkapkan perasaan ya, menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan itu bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman pun juga melakukan hal yang sama. Ya, cuma bedanya banyak orang yang membuat satu komitmen tapi tidak dilaksanakan. Ada yang mengatakan nanti pada tahun yang baru saya akan berbuat ini, tahun yang baru saya akan melakukan ini, tahun yang baru saya akan bertobat dan sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu mereka tidak berubah. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Apa komitmen kita di tahun yang baru? Kita baru 8 hari memasuki tahun yang baru. 8 hari lebih 9 jam 40 menit. Ya, itu yang baru kita lalui di tahun yang baru ini. Apa komitmen kita? Atau apa keinginan kita di tahun yang baru ini? Ini menjadi renungan bagi kita. Jangan kita sia-siakan karena ini anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau kita ada sampai saat ini itu bukan kuat atau gagah kita, tapi anugerah Tuhan. Itu sebabnya jangan kita sia-siakan hidup kita, tapi kita mau berubah dari tahun ke tahun. Jangan sampai kita dari tahun ke tahun posisi kita itu sama saja. Ya, tapi kita harus membuat satu peningkatan level kita. Kalau tahun yang lalu kita mungkin tidak rajin beribadah. Tapi tahun ini kita usahakan, kita paksa diri kita untuk beribadah. Kalau tahun lalu kita bekerja untuk Tuhan kurang, ya, artinya kita dalam hal memberi kita kurang. Tahun ini kesempatan bagi kita untuk memberi lebih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, biarlah kita seutuhnya melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang berdiri di belakang mimbar, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita wajib melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, kita lakukan. Talenta-talenta itu kita kembangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai ayat nats yang akan kita renungkan di awal tahun yang baru ini, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Satu ayat itu saja yang akan kita renungkan mengawali tahun yang baru ini. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat ini saya ambil sebuah tema, tahun baru membawa perubahan hidup. Ayat ini kalau kita renungkan ini merupakan satu nasihat bagi kita semua. Apa nasihat itu? Supaya kita hidup tetap seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu merenungkan ayat ini dalam kehidupan kita. Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat yang ada di Roma, supaya jemaat Roma itu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pada zaman Paulus memberitakan Injil kota Roma. Roma adalah kota yang penuh dengan dewa-dewa, penuh dengan patung-patung. Bangsa ini menyembah kepada berhala-berhala. Tapi ada umat Tuhan yang ada di sana. Paulus menasihatkan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ya. Maksudnya dunia adalah kehidupan yang ada di sekitar kota Roma itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini ada dua kebenaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Hal yang pertama yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pada ayat yang kedua bagian A. Kata janganlah merupakan kata larangan. Kata yang sekaligus merupakan kata perintah yang sifatnya tegas tanpa kompromi. Janganlah. Ya. Kalau sudah ada kata janganlah berarti itu sebuah larangan, itu sebuah perintah yang kita tidak boleh melakukan. Karena apabila kita melakukan, kita melanggar itu, maka ada konsekuensi logis yang harus kita terima. Konsekuensi logisnya apa? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17. Waktu Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Allah sudah berfirman kepada Adam. Segala pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah yang merupakan pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan sekali-kali kamu makan. Karena apabila kamu memakannya, maka kamu akan mati. Inilah konsekuensi logis. Kalau melanggar firman Tuhan, maka konsekuensi logisnya adalah kita mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam? Adam tetap melanggar apa yang sudah difirmankan. Manusia pertama itu melanggar. Sehingga konsekuensi logisnya manusia pertama itu mati. Bukan berarti saat Hawa makan buah itu langsung dia mati. Bukan. Ya. Tapi waktu manusia itu makan buahnya, Hawa memetik buah itu, kemudian dia makan, dia berikan kepada suaminya, kepada Adam, kemudian dia mati. Mati artinya di sini adalah putus hubungan dengan Allah. Sehingga konsekuensinya
manusia ini harus diusir dari Taman Eden. Dia harus keluar dari tempat yang indah, tempat yang penuh kedamaian. Dia harus mengalami satu penderitaan. Karena di situ kalau kita baca di ayat selanjutnya, manusia harus bekerja keras. Dia harus mengeluarkan peluh untuk mendapat rezekinya. Inilah konsekuensi logis. Pada ayat yang kedua bagian A itu juga dikatakan bahwa jangan serupa dengan dunia ini. Kata dunia ini bukan berarti secara fisik. Kalau anak-anak sekolah ya baik di SD, SMP, SMA belajar ilmu geografi, dikatakan bahwa bumi atau dunia ini bentuknya bulat, ya dia berputar. Bukan bentuk dunia ini yang dimaksudkan di dalam ayat yang kedua dalam kitab Roma ini. Tapi dunia ini lebih condong kepada suasananya, kepada situasinya, kepada atmosfernya, kepada auranya dari dunia. Itu sebabnya Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, juga yang ada di tempat ini, bahwa kita harus meninggalkan, ya, kita jangan seperti atau serupa dengan dunia ini. Jadi kehidupan dunia yang ada ini jangan kita ikutin. Suasana yang ada di dunia ini jangan kita ikutin. Suasana apa yang terjadi di dalam dunia ini? Kalau coba kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Dua Timotius 3 mulai ayat yang pertama. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah keadaan, suasana, aura dunia pada saat ini. Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia juga bisa menasihatkan kepada jemaat yang Timotius ini gembalakan, supaya menjadi jemaat yang kudus, menjauhi keinginan-keinginan dunia, karakter dunia harus dihilangkan dalam kehidupannya. Karena konsekuensi logis apabila kita mengikuti apa yang sudah terdaftar di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi, konsekuensi logisnya kita akan masuk dalam penderitaan. Kita akan masuk dalam neraka. Inilah konsekuensi logis. Itu sebabnya jauhilah semua itu. Apa yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi. Kalau kita perhatikan sekarang ini banyak ya, anak-anak mulai memberontak kepada orang tuanya. Banyak orang yang
sudah meninggalkan Tuhan, mereka lebih, kalau pas hari Minggu harusnya beribadah, mereka lebih baik mereka pergi ke tempat lain, bertamasya, atau tetap bekerja. Karena bagi mereka bahwa waktu adalah uang. Keadaan dunia saat ini adalah manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Inilah keadaan dunia. Itu sebabnya jangan kita serupa dengan dunia ini. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, kita kembali kepada ayat pokok kita tadi di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua bagian yang B. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Hal yang kedua atau nasihat yang kedua yaitu kita harus merubah budi kita. Apa itu budi kita? Budi adalah karakter. Budi adalah jiwa kita. Inilah yang harus kita berubah. Berubahlah digunakan dengan kata metanoia yang artinya bertobat. Ya. Kadang ada orang yang katakanlah seseorang jatuh dalam dosa. Kemudian dia didatangi oleh hamba Tuhan dan dia bertobat. Tapi pertobatannya salah. Kebanyakan anak-anak Tuhan seperti ini. Dia berjanji, saya akan membuang dosa saya jauh-jauh. Ya. Tapi arahnya salah. Waktu dia membuang dosa itu jauh-jauh, dia berjalan menuju ke tempat di mana dia membuang itu. Akhirnya akan ditemukan lagi dosanya. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang jatuh bangun. Karena waktu dia berkomitmen membuang dosanya jauh-jauh, tapi arahnya dia tetap mendekati dosa itu. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan supaya kita berbalik arah. Kalau kita sudah membuang dosa kita jauh-jauh ke depan, maka kita harus berbalik. Ini yang dikatakan metanoia. Sehingga waktu kita berjalan dalam kehidupan kita, kita tidak akan menemukan dosa itu lagi. Tapi hal yang baru, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali kata metanoia ini digambarkan dengan seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Kita tahu bahwa karakter dari ulat itu, dia hanya merusak, tidak mementingkan kepentingan yang lain. Dia hanya memenuhi kebutuhannya sendiri. Egonya begitu kuat, pokoknya makan dan makan. Akhirnya yang punya tanaman menjadi rugi. Tapi manakala dia sudah berubah bentuknya, berubah wujudnya, dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Bukan lagi dia merusak, tapi dia membantu petani untuk supaya apa yang dia petani ini tanam, dia bisa menghasilkan buah dalam penyerbukannya. Dia seekor kupu-kupu bukan lagi suka dengan hal-hal yang tidak baik, tapi dia suka hingga pada bunga-bunga yang harum, bunga-bunga yang ada madunya, dia makan itu dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan dengan metanoia atau bertobat. Jadi meninggalkan perbuatan yang lama, berbalik arah. Itulah berubah. Apa yang harus kita ubah? Yaitu budi. Budi adalah karakter atau jiwa kita. Kita tahu bahwa manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh.
Jiwa inilah yang harus kita ubah. Karena tubuh satu saat akan binasa. Tapi jiwa dan roh tidak akan binasa. Di dalam jiwa ada pikiran atau kesadaran, ada kehendak, dan ada kesadaran atau perasaan. Itu di dalam jiwa. Sehingga karakter ini harus kita ubah dari hari ke hari. Supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan bahwa jiwa itu tetap hidup meskipun kita sudah mati. Banyak orang yang tidak tahu dalam hal ini, itu sebabnya banyak orang yang hidupnya sembarangan, sembrono. Ya, katanya kalau saya sudah mati, sudah selesai sudah. Padahal jiwa itu akan tetap hidup. Kita bisa lihat sebagai contohnya di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Di situ ada orang kaya dengan Lazarus. Kita tahu cerita itu. Orang kaya hidupnya bersenang-senang, pesta pora setiap hari. Lazarus miskin, dia datang ke tempat itu tujuannya supaya perutnya dikenyangkan. Karena dia miskin tidak bisa buat apa-apa, itu sebabnya dia hanya mau makan remah-remah dari orang kaya. Tapi apa yang dibuat oleh orang kaya ini? Orang kaya ini dia menyuruh anjingnya. Bukan diberi makan, tapi anjingnya yang dikeluarkan. Anjingnya yang menjilatin borok dari Lazarus ini. Satu ketika Lazarus mati, tapi dia dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya pun juga mati. Tapi dia di tempat yang lain, yaitu di Hades, tempat penantian. Bukan di neraka, karena neraka belum dibuka. Ya. Jadi semua orang yang mati hanya ada dua tempat penantian. Di Firdaus atau di Hades. Hades adalah tempat penderitaan sebelum masuk neraka kekal. Firdaus adalah suasana surga, itu belum surga yang betulan. Ya, karena itu belum, rencana Allah belum sampai. Kalau nanti satu saat, kalau Allah, Tuhan Yesus datang kedua kali, baru kita orang-orang yang percaya, yang melakukan kebenaran firman Allah, itu baru masuk ke surga. Nah disinilah waktu orang kaya ini melihat, ya dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya, dia melihat ada Lazarus. Kemudian dia menyuruh Abraham supaya Lazarus mencelupkan jarinya, meneteskan kepada lidahnya. Itu permohonan orang kaya tadi, supaya menyejukkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Abraham? Kamu sudah menikmati yang baik. Tapi Lazarus ini dalam waktu hidupnya dalam penderitaan. Nah, waktu dia mengalami penderitaan itu, kesadarannya muncul. Kalau begitu suruh Tuhan, Abraham, tolong, ada orang yang memberitakan kepada keluarganya, karena masih ada 5 saudaranya lagi, supaya jangan masuk kepada tempat yang sama. Inilah kesadaran bahwa jiwa itu tidak akan mati. Perasaannya pun juga enggak mati. Kehendaknya pun juga tidak mati. Karena dia masih menginginkan supaya keluarganya juga diselamatkan. Jangan seperti saya. Inilah bahwa jiwa itu tidak akan mati. Roh tidak akan mati. Roh kembali kepada Tuhan. Maka dari itu jiwa kita harus berubah dari hari ke hari. Jiwa kita harus kita perbaharui. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita harus kita perbaharui. Maka Daud selalu di dalam doanya, dia katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Setiap saat Daud mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Supaya ada pembaruan di dalam jiwanya.
di dalam pikirannya, perasaannya, kehendaknya, itu selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah kerinduan Daud. Biarlah kerinduan Daud ini juga menjadi kerinduan kita semua. Apa akibatnya dari perubahan budi? Kalau kita melakukan, kita berubah, apa akibatnya dari perubahan budi itu? Perubahan jiwa, perubahan karakter itu apa? Di dalam ayat berikutnya dikatakan, akibat kalau perubahan jiwa ini, maka kita akan mengerti kehendak Allah. Kita akan mengenal kehendak Allah. Dalam ayat ini ada 3 kehendak Allah yang diinginkan. Ada 3 macam kehendak Allah yang diinginkan. Yang pertama, dikatakan dapat membedakan apa yang baik. Jadi kita tahu kalau kita sudah mengalami perubahan jiwa, kita sudah mengalami perubahan karakter, maka kita akan mengerti kehendak Allah. Yang baik tentunya kita bedakan dengan yang jahat. Yang jahat kita tidak lakukan, tapi yang baik itu yang kita lakukan. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita memikirkan orang lain negatif, sekarang setelah mengalami pembaruan kita harus memikirkan secara positif. Kalau kita dulu sering mendengar hal-hal yang tidak baik, yang menjelekkan orang, itu yang kita dengar. Sekarang kita tinggalkan itu, tapi ya kita mendengar yang manis, yang sedap didengar, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita ada pembaruan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, kalau kita mengerti kehendak Allah, yaitu berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup selaras dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan atau Tuhan berfirman, kita tidak boleh membunuh, maka kita tidak membunuh. Itu berarti hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Kita mengasihi orang, itu berarti selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah berkenan kepada Tuhan. Sebagai contoh di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Ada orang Samaria yang baik hati. Ini yang digambarkan oleh Yesus kepada ahli Taurat yang ingin menjebak dia. Apa yang harus dia lakukan? Ya, ini orang ahli Taurat mengatakan begitu kepada Yesus. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat hidup yang kekal? Tapi apa jawab Yesus? Tidakkah kamu baca di Taurat? Ya, berarti firman Tuhan. Enggakah kamu baca di firmanmu itu? Kemudian Yesus memberikan satu contoh. Ada imam lewat waktu itu, ada orang yang mengalami penderitaan, mengalami penyamunan di jalan. Tapi imam datang lewat, dia lihat ada orang yang menderita, dia tidak menolong, tapi dia hanya lewat. Kemudian ada Lewi atau pelayan-pelayan Tuhan, dia juga datang, lihat orang itu, tapi dia menyimpang, dia tidak menolong. Yang ketiga, waktu orang Samaria, orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, ya, dianggap orang Yahudi ini bahwa orang Samaria itu orang yang berdosa. Tapi tatkala dia melihat orang yang mengalami penderitaan itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak memikirkan ini suku apa, ini bangsa apa, ini bahasanya bagaimana. Dia tidak memikirkan itu. Yang penting dia dalam penderitaan perlu ditolong. Kemudian dia menolong orang yang mengalami penderitaan tadi. Dia bawa ke penginapan, dia bayar orang untuk merawat dia. Inilah bentuk kasih. Kasih inilah yang ada di dalam
kitab kita. Itu sebabnya kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tentu kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Seringkali kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita, itu yang kita lakukan, bukan kehendak Tuhan. Tapi marilah di awal tahun yang baru ini, kita mau menyelaraskan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga, apabila kita mengalami satu perubahan atau pembaruan karakter, pembaruan jiwa kita, maka kita akan menjadi orang yang sempurna. Ini kehendak Tuhan, supaya setiap orang menjadi sempurna. Karena sempurna ini merupakan standar Allah, standar yang maha tinggi. Kalau sebuah perusahaan saja, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, itu ada standarnya. Kita harus datang jam sekian, setelah datang kita harus absen, kita harus begini, pulang harus begini. Itu ada SOP-nya, ada standar operasional untuk kita bekerja, ada. Apalagi Tuhan mempunyai standar yang tinggi. Sempurna artinya kekudusan, artinya kesucian hidup, itulah standarnya, standar Allah. Kita harus hidup kudus, hidup suci. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah firman Tuhan dalam suratan Petrus. Jadi hari-hari ini mari kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Supaya kita diperbaharui. Tubuh, jiwa, roh kita diperbaharui. Kita boleh hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita hidup menyenangkan Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Yang baik itu yang kita lakukan. Yang jahat tidak kita lakukan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua, kita mau renungkan. Biar di tahun yang baru ini ada pembaruan hidup. Kalau kita mengalami pembaruan hidup, maka level kita naik. Kita harus naik ya. Dari tahun ke tahun harus level kehidupan kerohanian kita harus mengalami peningkatan. Naik sampai kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati firman-Nya. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, itu menjadi pengalaman dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita berubah, itu ada proses ya. Dari ulat menjadi kupu-kupu, itu ada proses ya, enggak jadi langsung kupu-kupu, ulat langsung jadi kupu-kupu, enggak. Ada proses yaitu perubahan dari kupu-kupu, dari ulat menjadi kupu-kupu. Proses itu enggak enak, saudaraku, sakit, ya. Proses itu sakit, ya. Nah, disinilah kadang-kadang kalau kita enggak bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita tetap akan menjadi ulat. Tetap menjadi ulat. Nah, tapi ketika kita siap dengan proses itu, maka kita akan meninggalkan ulat itu, lalu kita menjadi kupu-kupu. Ya, jadi prosesnya begini, saudara. Kalau kita orang enggak sabar, orang suka marah, pasti Tuhan akan tempatkan kita dengan orang-orang yang lambat-lambat, orang yang mekeng. Nah, itu biasanya begitu. Itu prosesnya. Tuhan, jadikan kelaku sabar ya. Keri adi bas perkurenta kalau mahuli kari na derete lang. Keri na kakari bantuan kakari kalau melet, kalau sila mengerti. Itu yang Tuhan taruh di antara kita proses. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita orang yang mudah tersinggung, Tuhan akan izinkan orang yang suka marah, orang yang suka nyakitin hati, orang yang suka sembarang ajak ngomongnya.
Nah, lalu kalau kita tetap sakit hati, maka kita nggak akan berubah-berubah. Kita akan tetap jadi ulat. Kita belum bisa jadi kupu-kupu. Ya, pengalaman saya beberapa waktu yang lalu Tuhan dengan jelas berbicara kepada saya sedang memurnikan kamu. Saya jujur saudara, saya lebih galak dari Ibu Gembala ini. Ya, jadi kalau misalnya ini bendanya di sini, nanti saya datang ini nggak di sini lagi, saya akan cari tahu siapa orang yang pindahkan itu dan saya akan semprot orang itu. Nah, jadi ini adalah satu kesombongan karena saya merasa bahwa sayalah yang paling baik dan Tuhan tegur bahwa saya harus berubah. Nah, saudara, Tuhan izinkan orang-orang yang sembarangan satu tim dengan saya. Orang-orang yang malas, orang-orang yang gak mau tahu. Dan itu satu problem bagi saya. Itu satu proses bagi saya ketika orang-orang itu gak mau mengerti saya. Tapi Tuhan ajar saya yang harus mengerti orang. Bukan orang yang harus mengerti saya. Ini proses saudaraku. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau ada satu benda itu sudah berpindah dari tempatnya. Saya bilang Tuhan kuatkan saya. Saya tahu ini saya sedang ujian. Saya harus pindahkan sendiri barang itu. Gak usah saya tanya siapa yang pindahkan barang itu. Nah saudaraku begitu juga kita. Kalau kita mau berubah. Jangan kita menjadi orang yang mudah tersinggung. Sitik-sitik benceng, sitik-sitik benceng. Gue kakarit kata di bata, iya aku nggak kata nang, gue mialah pindah ku gereja. Tapi adilit kata di bata, nyinggung kita. Tuhan, menbangku kalau kata di bata ndai. Berikan kalau aku gegeh Tuhan, gelabanci kalau ku robah. Tuhan, lit kalau ngerana, jelek kena kalau aku Tuhan. Bujur kalau Tuhan, gue kai cidah kena kalau kelemahan kundai. Tolong kalau aku Tuhan, gelaku robah Tuhan. Ulah kita, iya, gue kita rana kenang, gue mialannya belah gereja. Lah kita kari jadi kupu-kupu, jadi ulat kita kari lalap. Capek kita kari tading mekin, nyakiti ngenca. Nah jadi, nanti Bapak turang rasenina, mari seperti firman Tuhan tadi, mari kita berubah. Ini bukan perkara yang mudah saudaraku. Yang penting ada kemauan, nanti Tuhan akan tolong. Bukan berarti begitu kita dengar firman langsung berubah, tidak. Ada proses. Dari hari ke hari sampai kita akan menjadi sempurna seperti Kristus. Karena kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Kalau kita masih anak-anak, gak akan layak kita menjadi mempelai. Yang Tuhan mau adalah orang yang dewasa. Mempelai yang dewasa yang Tuhan cari. Kalau kita cuma ke gereja pun kalau sempat. Disuruh ini pun selalu menolak. Banyak kita cerewet, banyak kita cari salah orang. Itu kita gak dewasa-dewasa, kita gak layak jadi pengantin itu nanti. Ayo, kita mau bertumbuh bersama, berubah bersama. Adilit sebagai kata-kata sakit, Tuhan berikan kalau aku gegeh, kalau aku pernembah Tuhan. Sakitnya itu Tuhan, ya bagi kata firman Tuhan dai, harus selaras. Nina kata di bata, kamu harus mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, itu kita nggak selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita membenci, tapi mari kita mau mengampuni. Ketika ada hal yang kita dengar nggak enak, kita bilang Tuhan, tolong aku sakit ini Tuhan. Tapi aku mau lakukan firman-Mu. Aku mau mengampuni orang yang cikuraki aku Tuhan. Aku mau mengampuni orang yang jelekin aku Tuhan. Berikan aku kekuatan. Nah, saudara-saudara. Setiap hari kita diproses dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Istri kita, suami kita, anak kita. Kami peta nurus di laki kue. Surngelah siangkan. Tapi proses berkegeluhan. Beringi kari berdamai ka. Minta maaf ka satu dengan yang lain. Bagikin gelah kita gua gelarna lebih dewasa. Belum ada kita yang sempurna. Itu sebabnya saya bersyukur. Saya juga sangat diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Saya juga berkomitmen untuk bisa lebih baik lagi. Kita yang namanya sekolah. Lu kerjalah tamat-tamat SD kita kari lalap. Sampai metua kita kari SD kari lalap. Lah kita kari sarjana, lah kita kari banci wisuda. Nah kita mau jadi sama seperti Kristus. Nah kita melihat dalam hidup kita.
apa yang menjadi kelemahan kita. Dan itu kita doakan, kita perjuangkan. Tuhan, ini kelemahanku. Aku menukar kalau tersinggung Tuhan, sampatis di aku. Aku malas ke gereja Tuhan, ku Allah hilat kerinduanku. Berikan min kerinduan si dalaman bangku Tuhan. Nah, aku merah kalau aku usurun jelekkan kalak Tuhan. Si katakan men Tuhan jujur, Tuhan si mahulik. Jadi kai pesiri terus terang kita menbana. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, puji Tuhan saudaraku, mari kita mengalami proses itu. Mari kita mau berubah supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.